Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ibnu Ahyar dengan NPM 2021435647. Lalu Rizky Dewi Afriansyah dengan NPM 202143502697 dan Farhan Dika Maulana Galih dengan NPM 202143502701. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan didefinisikan yaitu adalah cara kita mempresentasikan informasi dunia nyata ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan diolah oleh komputer. Mengapa representasi pengetahuan itu penting? Nah, di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, peta jalan sebagai representasi pengetahuan tentang lokasi. Lalu ada resep makanan sebagai representasi pengetahuan tentang cara memasak. Lalu ada aturan lalu lintas sebagai representasi pengetahuan tentang cara berkendara. Lalu ada penerapan dalam kecerdasan buatan, sistem pakar, pemrosesan bahan alami, dan robotika. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu fakta dan formula. Di dalam fakta, objek yang dipresentasikan menerangkan keadaan benda yang ada dalam domain masalah, berupa keterangan atau kalimat dalam bahasa alami, logika atau benda. Dalam formula, bentuk representasi yang dapat dimanipulasi dalam proses pemecahan masalah harus dapat menuliskan hubungan antara komponen-komponen domain masalah. Jenis-jenis representasi pengetahuan. Yang pertama ada representasi logika, yaitu seperti proposisional, dan logika predikat. Digunakan untuk menggambarkan hubungan logis antara konsep-konsep dan membuat inferensi berdasarkan aturan logis. Yang kedua ada representasi prosedural. Nah, ini menangkap pengetahuan sebagai graf di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari permasalahan yang dihadapi, sedangkan edge menggambarkan hubungan atau asosiasi antar simpul. Lalu ada representasi terstruktur, yaitu memperluas network dengan cara membuat setiap simpul menjadi struktur data kompleks. Nah, ada juga contoh lain-lainnya seperti fuzzy logic, jaringan syaraf tiruan, dan algoritma genetika. Untuk logika sendiri itu terdiri dari input, yaitu premis atau fakta, lalu ada proses logika, dan output, yaitu interaksi atau koneksi. Di dalam logika itu proses membentuk kesimpulan atau inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Logika penalaran deduktif, yaitu dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan konklusi yang lebih khusus. Contohnya, premis mayor, jika hujan turun saya tidak akan berangkat kuliah. Lalu ada premis minor, hari ini hujan turun. Lalu ada konklusi, hari ini saya tidak akan berangkat kuliah. Lalu selain penalaran deduktif, ada juga penalaran induktif. Dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Contohnya, premis pertama, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Konklusi, matematika adalah pelajaran yang sulit. Teknik representasi. Yang pertama, logika proposisi, menggunakan pernyataan sederhana yang dapat benar atau salah. Lalu ada logika predikat, lebih ekspresif dengan menggunakan objek, predikat, dan fungsi. Lalu ada jaringan semantik, mempresentasikan pengetahuan sebagai graf dengan node sebagai konsep dan link sebagai hubungan. Lalu ada frame, struktur data yang terdiri dari slot dan nilai untuk mempresentasikan objek atau konsep. Lalu ada aturan produksi, aturan if then untuk mempresentasikan pengetahuan prosedural. Dan yang terakhir ada perbandingan teknik. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan teknik tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan. Semantic network, representasi yang mengekspresikan solusi permasalahan dengan menggunakan network graph berarah, merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Di dalamnya digunakan node simpul untuk mempresentasikan suatu konsep atau objek atau action, dan X atau link untuk
mempresentasikan relasi atau simpul. Nah, di sini ada gambar semantic network example atau contoh semantic network ya. Lalu ada frame. Frame adalah struktur data yang menyimpan pengetahuan tentang suatu konsep atau objek. Frame biasanya terdiri dari slot, tempat untuk informasi, dan value, nilai yang diisi oleh slot tersebut. Contoh frame, misalnya untuk menggambarkan mobil, frame dapat terlihat seperti ini. Frame-nya mobil, slotnya merek, lalu ada model, tahun, warna pemilik, value-nya ada Toyota Camry 2020 untuk tahunnya, terus merah untuk warnanya, dan value frame pemilik. Kelebihan frame, organisasi yang jelas, mengorganisir pengetahuan dengan cara terstruktur dan mudah dipahami. Reusabilitas, frame dapat digunakan kembali dengan referensi ke frame lain sehingga menggunakan redundansi. Pengelolaan ketidakpastian memungkinkan penggunaan ini default atau nilai yang bersifat opsional. Dari presentasi yang sudah kami paparkan tadi, diambil dalam garis besarnya kesimpulannya yaitu representasi pengetahuan adalah konsep fundamental dalam kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membangun sistem cerdas yang lebih baik dan bermanfaat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.